Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat, diberkati, dan semakin semangat dalam mengiringi Yesus. Ya sahabat yang terkasih, kali ini kita akan melihat sebuah video bagaimana seorang Ade Armando akhirnya merasakan dan melihat sendiri bagaimana susahnya orang Kristen. Bagaimana sulitnya menjadi orang Kristen untuk beribadah di beberapa daerah di negeri kita Indonesia. Ya itulah yang terjadi Bang Ade ya. Jadi memang begitulah kondisinya dan ya memang begitu Bang Ade. Yuk kita tonton videonya. Hari ini saya baru saja berkunjung ke sebuah komunitas jemaat Kristen di daerah Jakarta Selatan. Saya tidak perlu menyebut namanya karena saya khawatir bisa berdampak negatif pada mereka. Mereka tidak bisa memiliki gereja karena tidak pernah memperoleh izin pendirian gereja oleh ketua RT di sana. Padahal segenap persyaratan lain sudah mereka peroleh, walau memang dengan cara yang nggak mudah. Mereka membangun gereja di tanah mereka sendiri sekitar 14 tahun yang lalu. Selama 3 tahun, kondisi baik-baik saja. Namun kemudian tiba-tiba saja ada protes masyarakat menolak pendirian gereja. Selama 11 tahun, umat Kristen di sana secara perlahan berusaha mendapat dukungan masyarakat setempat, forum kerukunan umat beragama, dan juga pemerintah daerah. Tuduhan yang dilontarkan para pemrotes adalah gereja akan melakukan kristenisasi. Karena itulah pengurus gereja terus berusaha mengambil hati rakyat dan mematahkan fitnah tersebut. Usaha mereka sebenarnya berhasil, tapi masalahnya tetap saja ada suara-suara negatif yang menyebabkan sang ketua RT tetap tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Apalagi di belakang pemrotes ada juga tokoh masyarakat berdana besar yang entah kenapa nggak menyukai gereja. Ironisnya sebenarnya dalam peraturan pendirian rumah ibadah, tanda tangan RT itu sebenarnya dibutuhkan sekedar dalam kadar mengetahui, bukan mengizinkan. Tapi bagaimanapun, ketiadaan tanda tangan itu masih menjadi penghambat utama. Buat saya ini sangat menyedihkan. Undang-Undang Dasar 45 sudah menjamin hak setiap warga beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. DPR dan pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang memberikan jaminan bagi pembangunan rumah ibadah yang tidak bisa begitu saja dibatalkan oleh para pemrotes. Saya dan PSI berjanji akan memperjuangkan hak warga untuk memiliki rumah ibadah bila kami nanti masuk DPR. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Ya sahabat yang terkasih, saya mungkin sudah beberapa kali ya ikut membantu beberapa gereja dari beberapa sinode gereja, ikut menolong mereka dalam pengurusan izin, terutama dalam izin meminta tanda tangan kepada warga setempat. Dan itu saya katakan sahabat, tidak mudah, sangat sulit sekali. Itu butuh waktu yang cukup lama sahabat. Karena satu tanda tangan saja untuk mendapatkannya itu sulit sahabat. Ya, apalagi kalau dikelilingi oleh saudara-saudara kita sebelah. Itu sulit sekali. Jangan saudara pikir, Pak kami mau bangun izin gereja, minta dong tanda tangannya, kalau Bapak izinkan langsung cepat-cepat saudara. Tidak, kita datangi satu-satu rumah, gedor-gedor rumah, belum lagi pertanyaannya mau dibikin apa, apakah mau kristenisasi, apakah mau begini. Itu untuk satu tanda tangan sahabat. Setelah kita dapat 90 tanda tangan itu sahabat, dengan waktu yang cukup lama, itu pun masih bisa diprotes, masih bisa didemo. Seperti beberapa kejadian ya yang kita ketahui, sudah ada izinnya, sudah keluar izinnya, sudah mereka peroleh tanda tangannya, disuruh cabut izinnya sahabat, di demo suruh cabut izinnya. Seperti di Marelan itu kan, di Marelan itu sudah ada izin, sudah ada tanda tangan, disuruh cabut izinnya sama si ketua ormas namanya Muhammad Ilyas ya, dan satu lagi ibu-ibu yang hijab itu saya akan kerahkan ibu-ibu di kota Medan katanya. Jadi sangat sulit memang saudaraku, sangat sulit sekali. Jadi tidak segampang yang saudara pikirkan 90 tanda tangan. Sedikit ya. Satu tanda tangan saja saya pernah sahabat, seminggu. Itu pun harus kita jumpai orangnya sahabat. Itu belum lagi dana, uang. Ada juga yang motivasinya lain sahabat. Motivasinya ingin minta uang supaya kita kasih tanda tangannya. Tetapi kan ya hati kita lah
Kan nggak mungkin juga nggak kita kasih uang bonbon atau uang permen ya, dapat tanda tangan begitu. Sangat susah sahabat. Ya bersyukurlah Anda tinggal di daerah Kristen ya. Buat saudara-saudara muslim, nggak pernah saudara dipersulit atau dimintai tanda tangan oleh orang-orang Batak, orang-orang Papua, orang-orang Flores, orang-orang NTT ketika Anda bangun masjid. Di beberapa daerah sering saya lihat ya, bangun rumah makan, di dalamnya ada musola, ada masjid kan. Tiba-tiba terdengar suara azan. Kurang butuh bantuan gereja, tinggal bikin saja drum-drum di tengah jalan. Minta donasi. Dan kalau dibikin pun izinnya, saya yakin orang Kristen tidak akan mempersulit, sahabat. Tidak akan mempersulit. Tahu dia mana teman sebangsa setanah air. Wah, ini satu negara kami. Kami adalah satu bangsa meski beda agama. Tahu orang Kristen itu, sahabat. Jadi belum pernah saya lihat ada dipersulit begitu ya. Sampai 1 bulan 1 tanda tangan gitu ya. Bayangkan 90 tanda tangan, kalau sempat 1 tanda tangan 1 bulan sahabat. Bayangkan berapa tahun itu harus saudara dapatkan izinnya. Belum lagi kalau di demo gitu ya, di demo suruh cabut izinnya. Di Batam kan ada juga itu kejadian kan, suruh cabut izinnya. Ada beberapa gereja tua gitu ya, yang sudah cukup lama, tetapi karena keluarnya SK2 Menteri, ditanyain juga sama mereka izinnya, mana izinnya ini, harus diurus suratnya. Disuruh lagi gereja-gereja tua ini untuk minta tanda tangan. Padahal dulunya sewaktu gereja itu dibangun di tempat itu, belum ada penduduk sekitar itu sahabat. Belum ada. Gereja tua itu pun disuruh minta tanda tangan. Yang pendatang siapa? Begitulah kejadian di Batam sahabat. Ada kan di Batam itu, di sebuah daerah ya di Batam itu. Mungkin saudara boleh tonton videonya, ada saya upload juga. Dulunya itu hutan, berdiri dari situ gereja. Setelah berdiri di gereja di situ, daerah itu makin maju seperti biasanya sahabat. Di mana ada gereja, pasti daerahnya maju. Kan gitu ya. Daerah itu maju, berdatanganlah orang-orang. Rame makin rame. Yang datang ini ngamuk-ngamuk. Gereja itu kok bisa ada di situ katanya. Disuruh cabut, disuruh tutup. Itu kejadiannya di Batam. Itu sempat viral sahabat. Bayangkan, pendetanya protes ngomong, "Dulu waktu kami bangun gereja di sini, belum ada orang," katanya. "Ini masih hutan belantara ini semua, cuman kami di sini," katanya. "Belum ada orang," katanya. Apa kata mereka? "Ingat Pak, SK2 Menteri, peraturan taat undang-undang," katanya. "Kami adalah agama toleransi, kami taat undang-undang," katanya. Sebenarnya itu alasan saja sahabat. Alasan saja itu. Jadi itu yang terjadi sahabat. Jadi banyak ya kejadian-kejadian begitu. Makanya saya katakan, karena doa lah, karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Kristen bisa bertahan dan semakin berkembang, dan semakin banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu semua karena mujizat, karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, nggak mampu sahabat. Nggak mampu, nggak sanggup kita. Semua itu karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi dengan bertambahnya orang Kristen di Indonesia ini, kebanyakan kan karena memang jamahan Tuhan, kuasa Tuhan. Itu yang terjadi sahabat. Itu adalah fakta. Luar biasa sahabat yang terkasih ya. Nah, yang terakhir saya mau tanggapi, ada muatan politik di situ ya. Ya oke lah, terserahlah. Karena jujur saya berkata ya, Bang Adi Armando. Jujur Bang Adi Armando, saya lebih percaya perkataan Bang Adi Armando dibanding perkataan partai. Ya. Kalau partai ini apalah sahabat? Ya belum ada sesuatu yang membuktikan, gitulah. Partai ya dari dulu lah, kayak PSI juga kan dari dulunya ngomong mau melawan toleransi. Dari awal berdirinya pun sudah bersuara mereka. Yang kita butuhkan apa? Tindakannya apa? Itunya saudaraku. Bukan hanya suara saja, tindakannya apa? Tindakannya apa untuk melawan toleransi ini? Kalau hanya bersuara ya memang PSI dari dulu menyuarakan begitu, tapi tindakannya apa? Ya SKB 2 Menteri juga masih ada, penutupan gereja juga masih terjadi. Malah lebih parah itu, Natal dilarang. Kan gitu. Saya lebih percaya Bang Ade sih dibanding partai. Meskipun kabarnya Bang Ade Armando ikut partai tersebut. Tapi kalau partai yang ngomong, tidak yakin saya sahabat. Nggak yakin saya kalau partai yang ngomong. Saya lebih percaya Bang Ade yang ngomong. Jadi kalau memang ada visi misi Bang Ade begitu ya, puji Tuhan. Kami senang, kami terbantu sebagai minoritas di negeri ini karena Bang Ade sudah membuktikan dengan cara-caranya, dengan tindakan-tindakannya, bukan hanya bersuara, tetapi beliau juga dianiaya pada masa itu, digebukin, ditelanjangi karena dituduh membela minoritas, karena bersuara
membela minoritas. Akhirnya Bang Ade Armando tidak pernah kendor, tidak pernah putus asa, saya lihat terus bersuara, malah semakin semangat kan. Jadi Bang Ade sudah terbukti sih kalau saya, tetapi ya jujur kalau partai yang ngomong saya nggak yakin, mohon maaf ya. Jadi begitu sahabat yang terkasih, marilah kita dukung ya, kalau memang ada rencana visi dari Bang Ade ya kita dukung bersama-sama supaya terjadi. Permadi Arya juga kan ada juga di media sosialnya ngomong begitu, kalau dia terpilih nanti ya pasti akan melakukan sebuah aksi-aksi untuk membuat minoritas ini sejahtera, terlindungi dan aman untuk beribadah. Ya puji Tuhan sahabat yang terkasih, kita tunggulah dan kita harus berterima kasih atas suara mereka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.